Masih bersama saya, Gladys Permata Devi di Media 7 TV. Puluhan pedagang kaki lima di kawasan Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan kembali marak. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan pedagang kaki lima juga dinilai dapat menimbulkan kerumunan yang rentan, juga menjadi klaster baru penyebaran virus COVID-19. Kata Camat Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Arif Wibowo mengatakan kepada wartawan Media 7 TV pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 di ruang Satpol PP bahwa pihaknya akan menindak tegas kepada pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar atau di bahu jalan. Jika memang melanggar akan kami tindak dengan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Simak beritanya. Camat Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Arif Wibowo mengingatkan kepada para pedagang kaki lima khususnya di wilayah Kecamatan Pasar Minggu agar mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Dan bagi pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar atau di bahu jalan, kami tidak akan segan-segan untuk menindak tegas dan akan menyita barang dagangannya. Selamat pagi Pak Camat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ini Pak mau nanya sedikit mengenai pedagang kaki lima Pak, terutama di Kecamatan Pasar Minggu. Kelihatannya sekarang sudah mulai marak itu Pak. Bagaimana Pak? Apa tindakannya agak mengendor gimana Pak? Terkait pedagang kaki lima yang ada di sekitaran pasar PD Pasar Minggu itu kan memang sejatinya kan kita menetapkan bahwa kita tidak melarang mereka mencari rezeki atau berjualan, kan kita hanya mengatur jam operasionalnya, di mana dari sebelumnya itu kan kita menyepakati bahwa dia boleh berdagang pada pukul 00 sampai dengan setengah 6 atau jam 6 pagi, karena kalau sudah jam 6 pagi atau setengah 6 atau jam 6 pagi itu kita akan menyisir mereka sampah-sampahnya dengan koordinasi dengan pihak LH, Sovel yang masuk, terus perhubungan dan Satpol PP. Satpol PP untuk mengingatkan para pedagang karena batas waktunya sudah melebihi, kemudian Satpol Perhubungan itu mengenai lalu lintasnya. Kemudian LH masuk kendaraan shovelnya untuk membersihkan sampah-sampah yang ditinggalkan oleh para pedagang kaki lima tersebut sampai dengan pukul 6. Kenapa sampai dengan pukul 6? Supaya mereka lebih leluasa membersihkan area-area sampai dengan Pasar Minggu Buntu ya, sampai dengan Lokpin, karena dorongan shovelnya sampai segitu, karena targetnya sebelum jam 9 itu sudah area itu harus bersih. Enggak, yang saya lihat di jalan raya Pasar Minggu itu kalau kira-kira jam 1 atau jam 2 itu ada pedagang kaki lima tuh yang ada di... Iya, kan sudah saya perkatakan jam 00 kan, sebelum 2 jam 00 kita kan saya bilang tadi tidak melarang mereka mencari rezeki, kita hanya mengatur jamnya. Kan mulai jam 00 anggota Satpol PP itu mengklirkan, mensterilkan, nanti jam 00 nama orang mencari rezeki kan, nah gitu sampai dengan jam 6 setengah 6 atau jam 6 pagi itu. Tapi itu siang-siang ada itu Pak, ada makan gitu. Nah, kalau siang-siang itu kan namanya pedagang di situ kan, atau maksudnya mereka kan di situ pedagangnya kayak seperti shift kan. Kita tetap dengan Pak Manpol kita menggebah mereka, mengingatkan gitu. Seperti yang di Ragunan itu Pak, samping Ragunan itu juga banyak itu Pak. Itu baru kan yang pintu barat. Ya. Yang pintu barat kan yang samping kelurahan itu mereka kan tetap kita kan melarang juga mereka. Tenang, dengan anggota Pol PP tetap diingatkan mereka. Karena memang awalnya mereka sudah ada di situ kan, kita juga dengan koordinasi dengan Bu Lurah supaya mengingatkan para pedagang tersebut memang semestinya seharusnya memang tidak boleh berjualan di situ. Itu kita akan menghimbau mereka kan. Ada juga yang pedagang lima itu akhirnya dia jualan di atas trotoar tuh Pak, bagaimana Pak? Terima kasih semuanya Pak Tri, kan kalau yang ada titik-titik sepanjang itu memang ada informasi dari masyarakat, saya langsung berkoordinasi dengan kelurahan dan anggota Pol PP untuk mereka menghimbau atau menghimbau lah untuk supaya tidak berjualan di trotoar. Kalaupun
kalaupun mereka nanti bandel, mau nggak mau dagangan itu akan kita sita gitu. Itu seperti kayak tukang-tukang ojek Pak yang manggal di daerah pasar minggu itu kan banyak Pak. Itu dari Disub Perhubungan bagaimana? Nah, koordinasi besok kalau kadang mereka juga koordinasi kan sepanjang menghimbau supaya mereka tidak parkir atau mencari yang tidak semestinya, maksudnya yang bukan tempatnya, mereka mangkal gitu. Nanti mereka mengadakan pembinaan oleh Disub, mengingatkan supaya didorong mereka tidak keluar atau tidak mangkal di tempat yang tidak semestinya. Nanti saya tetap makasih informasinya, ada beberapa titik nanti oleh Pak Tri kasih tahu, nanti saya koordinasi dengan pihak Disub Perhubungan. Terus kendalanya apa Pak? Kendala untuk mengatasi itu. Nah, kendala memang kan kalau memang skala kita kan kembali lagi, kadang kalau memang sudah mereka personilnya banyak kan kita nanti akan minta bantuan daripada tingkat kota, baik itu perhubungan maupun Satpol PP. Kalau sepanjang sampai dengan saat ini mereka pun yang untuk parkir itu kan biasanya orangnya sudah teridentifikasi, ya kita pendekatan secara persuasif lah gitu Pak. Jika sampai sekarang masih melanggar, gimana tindakan Pak? Ya nanti dari pihak Disub mungkin bisa ada prosedurnya kan, ya seperti kayak di PSP cabut pentil atau memang yang yang memang SOP daripada perhubungan. Untuk petugas sendiri Pak di wilayah kecamatan Pasar Minggu ini ada beberapa personil Pak ya untuk untuk Pol PP-nya sama Disubnya Pak. Kalau untuk Pol PP kurang lebih 30 orang ya, ASN maupun PTT. Nah, kalau untuk Disub sendiri saya kurang 15 orang dia. Memang dari 30 itu kan karena biasanya kalau ada minta pengamanan, contoh sekarang Kopak kan perlu tambahan personil. Nah, mau nggak mau kan mengirimkan berapa orang? 6 orang kan. Nah, itu 6 orang itu pun kan sudah perintah dari Kasatpol PP tingkat kota kan. Belum lagi di Kecamatan Pasar Minggu kita harus menjaga lahan As-Sakinah yang rencananya akan dibangun asrama mahasiswa Nusantara, karena itu di As-Sakinah itu jaganya gabungan, ada dari BIN, ada dari Koramil, ada dari Polres dan juga Satpol PP kecamatan dan kelurahan. Memang secara personil memang kita masih kurang. Namun demikian ya berharap mungkin bisa ada tambahan dari tingkat kota. Kalaupun belum ada tambahan sampai dengan sini kita maksimalkan, kita atur jadwalnya supaya mereka juga bisa semua titik-titik yang memang menjadi prioritas kita coba bagi supaya personil ini juga kita atur, jaga kesehatannya juga itu. Itu tiap penertiban itu tiap hari apa aja Pak ya? Apa setiap hari? Kita penetapannya kita tiap hari Pak. Jadi setiap jam 00 sampai dari jam 10 atau jam 9 itu sampai jam 00 atau jam 01 lah. Kebetulan yang piket yang kita maksimalkan, kita berdayakan piket. Kemudian kalau untuk yang paginya yang sebelum turun saya udah minta tolong Pak Manpol untuk tetap menggebah pedagang kaki lima yang memang harus beroperasional jam 5:30, sudah harus dagangannya sudah tidak harus jualan di situ lagi untuk pembersihan lokasi itu, karena itu merupakan jalan lalu lintas yang dilalui oleh warga gitu. Dan gitu. Terus himbauannya apa? Ya himbauannya saya tekankan kepada Satpol Perhubungan supaya mengingatkan mereka apabila ojek pangkalan itu atau ojek-ojek yang tidak semestinya tempat dilarang itu, saya juga dengan Bu Lurah sudah bicara supaya memang diingatkan mereka jangan menunggu penumpang di tempat yang tidak yang dilarang gitu. Demikian Trimedia 7 TV melaporkan dari Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, serta like Media 7 TV. Terima kasih.